Damai sejahtera saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari Kitab Wahyu bab 4 sampai dengan 11. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali presentasi ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Keterangan singkat bab 4 dan 5 dari Kitab Wahyu berpusat pada 1. Dia yang duduk di atas takhta, yaitu Allah penguasa sejarah. 2. Gulungan kitab yang berisi rencana Allah tentang sejarah. 3. Anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang karena kuasanya sebagai Mesias dapat mengungkapkan rencana Allah. Bab 4. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Aku melihat pintu terbuka ke surga, dan suara berkata, "Naiklah kemari, akan kutunjukkan apa yang segera terjadi." Di takhta itu duduk seorang, nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Sebuah pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang. Di keliling takhta ada 24 tua-tua duduk di 24 takhta, berpakaian putih dan bermahkota emas. Dari takhta itu keluar bunyi guruh. Di depan takhta ada 7 obor menyala. Itulah ketujuh roh Allah. Di hadapan takhta ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk. Yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga seperti muka manusia, yang keempat seperti burung nasar. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di dalamnya penuh dengan mata. Keempat makhluk itu berseru siang malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." Ke-24 tua-tua itu tersungkur menyembah dan berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu
semua itu ada dan diciptakan. Keterangan bab 4. Takhta adalah lambang kemuliaan dan kekuasaan ilahi. Yang duduk di atas takhta itu, Allah, digambarkan dengan cahaya cemerlang. Ke-24 tua-tua, mereka memuliakan Allah dan Anak Domba, memainkan kecapi dan mempersembahkan dupa, yaitu doa para kudus. Mungkin mereka mewakili ke-12 suku Israel dan ke-12 rasul, umat Allah perjanjian lama dan baru. 7 obor adalah roh Allah. 7 menunjuk kepada kesempurnaan, bukan jumlah. 4 makhluk mungkin mewakili seluruh ciptaan yang hidup, manusia, binatang buas, hewan, burung. Bapak-bapak gereja mengikuti tafsir Santo Irenaeus di abad kedua yang melihat keempat penginjil dalam keempat makhluk itu. Singa, lambang untuk Markus; manusia, lambang untuk Matius; lembu, lambang untuk Lukas; dan burung nasar, lambang untuk Yohanes. Penuh mata adalah lambang dari sifat Allah yang tahu segalanya dan hadir di mana-mana. Kitab yang dimeterai. Di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu ada gulungan kitab yang ditulisi bagian dalam dan luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Seorang malaikat berseru, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Aku menangis karena tak seorang pun dianggap layak. Kitab yang dimeterai dan Anak Domba. Seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, "Jangan menangis. Singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang. Maka ia dapat membuka gulungan kitab itu dan ke-7 meterainya." Nampak seekor anak domba seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke bumi. Anak domba itu menerima gulungan kitab dari yang duduk di atas takhta. Keempat makhluk dan ke-24 tua-tua tersungkur di depan Anak Domba, masing-masing memegang kecapi dan cawan emas penuh kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkaulah telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan
dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat berseru, Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Keterangan Anak domba disebut 29 kali dalam kitab Wahyu. Itu merupakan gema dari Anak domba Paskah, hamba Allah dan gembala. Tetapi yang dimaksud Yohanes jauh melebihi itu. Ia memakai gelar-gelar Mesias seperti yang diurapi Allah, Tuan segala Tuan, Raja segala Raja, Saksi yang setia, Kudus, Amin, Sumber ciptaan Allah, Anak manusia, Dia yang akan datang. Anak domba yang sudah disembelih menunjuk pada Kristus yang menderita. Darahnya punya kuasa menebus, memurnikan, dan mengalahkan. Anak domba bukan binatang yang kecil dan manis, tetapi punya sifat-sifat pejuang. Ia mempunyai 7 tanduk, lambang kekuasaan penuh, dan 7 mata, lambang pengetahuan yang banyak. Anak domba membuka ke-7 meterai, lambang kuasanya menghakimi dunia. Ia berperang melawan 10 raja, tapi menggembalakan mereka yang berpakaian putih. Semua makhluk di surga dan di bumi, di bawah bumi, di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak domba puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, Amin. Tua-tua jatuh tersungkur dan menyembah. Bab 6 dan bab 7. Dalam bagian ini disebut unsur-unsur yang selalu ada dalam sejarah manusia. Kuda merah padam mewakili kekerasan, kuda hitam ketidakadilan sosial, dan kuda hijau kuning kematian. Keempat meterai pertama dibuka. Meterai pertama dibuka, nampak seekor kuda putih, penunggangnya memegang panah. Dia diberi mahkota, lalu maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan-kemenangan lain. Keterangan putih adalah warna kemenangan. Penunggang kuda putih memegang busur. Ia menerima mahkota kemenangan dan maju merebut kemenangan-kemenangan baru. Itu lambang Kristus sendiri. Kemenangannya dirayakan di surga
oleh orang banyak yang diselamatkan. Anak domba membuka meterai kedua. Keluarlah kuda merah padam. Penunggangnya diberi pedang yang besar dan kuasa mengambil damai sejahtera dari bumi, sehingga orang saling membunuh. Dialah lambang kekerasan dan perang. Anak domba membuka meterai ketiga. Keluarlah kuda hitam. Penunggangnya memegang timbangan. Ada suara yang berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Dialah lambang ketidakadilan sosial dan kelaparan. Anak domba membuka meterai keempat. Keluarlah kuda hijau kuning. Penunggangnya bernama Maut. Diikuti kerajaan maut. Ia diberi kuasa membunuh 1/4 penduduk bumi dengan pedang, kelaparan dan sampar dan binatang buas. Dialah lambang kematian. Anak domba membuka meterai yang kelima. Di bawah mezbah tampak jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Mereka diberi jubah putih dan disuruh beristirahat sedikit waktu lagi. Keterangan anak domba membuka meterai-meterai. Rencana Allah bagi dunia diungkapkan. Berapa lama lagi? Teriakan banyak orang dalam kesesakan, para martir Kristiani yang ingin melihat keadilan dilaksanakan. Mereka harus menunggu sampai jumlahnya genap. Allah tak akan mengecewakan mereka. Mereka akan bangkit dan memerintah bersama Kristus. Anak domba membuka meterai yang keenam. Bintang-bintang berjatuhan, bumi menyusut, gunung-gunung dan pulau-pulau tergeser. Orang-orang berkuasa ketakutan dan sembunyi di gua-gua. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang, "Runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta." Keterangan waktu meterai keenam dibuka, jadilah bencana yang merupakan puncak penderitaan. Matahari menjadi gelap, bintang-bintang jatuh dari langit, bulan menjadi merah seperti darah, dan langit hilang. Gambaran itu diambil dari nubuat para nabi kuno. Nabi Yesaya bab 13 dan 34, Yoel bab 2. Orang-orang yang dimeteraikan. Kulihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Seorang malaikat lain
menyusul dari arah matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berkata kepada keempat malaikat itu, "Jangan merusak bumi, laut, dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 dari semua keturunan Israel. Suku Yehuda 12.000, suku Ruben 12.000, suku Gad 12.000, suku Asher 12.000, suku Naftali 12.000, suku Manasye 12.000, suku Simeon 12.000, suku Lewi 12.000, suku Issakhar 12.000, suku Zebulon 12.000, suku Yusuf 12.000, suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tak terhitung. Ada kumpulan orang banyak tak terhitung dari segala bangsa di depan takhta dan anak domba. Mereka berjubah putih dengan daun palma di tangan. Mereka berseru dengan suara nyaring, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba." Semua tersungkur dan menyembah. Malaikat dan tua-tua menyembah. Semua malaikat yang mengelilingi takhta dan tua-tua serta keempat makhluk menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari tua-tua itu bertanya kepadaku, "Siapa mereka itu yang berjubah putih, dan dari mana mereka datang?" Aku menjawab, "Tuhan yang tahu." Lalu ia berkata pula, "Mereka orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Mereka melayani Allah siang dan malam. Allah membentangkan kemahnya atas mereka. Mereka takkan lapar atau haus lagi. Matahari atau panas terik tak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Keterangan kedua penglihatan dalam bab 7 merupakan selingan sebelum bunyi sangkakala. Yang pertama menunjukkan gereja di dunia sebelum kejadian-kejadian di akhir zaman. Siapa bisa tahan? Itulah pertanyaan penduduk bumi. Penglihatan ini memberi jawaban. Mereka yang ditandai meterai sebagai hamba Allah. Ada persamaan dengan kitab Yehezkiel bab 9.
144.000, sama dengan 12 kali 12 kali 1000. Artinya banyak sekali, tidak terhitung jumlah Israel sempurna yang akan masuk surga. Daftar suku-suku. Suku Yehuda diutamakan. Suku Dan tidak disebut, mungkin dihubungkan dengan Yudas Iskariot. Manasye anak Yusuf. Efraim anaknya yang lain juga tidak disebut. Penglihatan kedua merupakan gambaran eskatologis di surga. Mereka yang telah melalui kesusahan besar sebagai pemenang akan diberi jubah putih dan memegang daun palma seperti orang merayakan pesta pondok daun untuk selamanya. Kumpulan besar orang banyak adalah gereja yang terdiri dari segala suku dan bangsa. Keselamatan. Allah ingin semua orang diselamatkan. Bandingkan Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Meterai yang ketujuh. Anak domba membuka meterai yang ketujuh. Surga menjadi sunyi senyap. Ketujuh malaikat diberi 7 sangkakala. Seorang malaikat berdiri dekat pedupaan emas dan diberi banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama doa semua orang. Ia mengisi pedupaan dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Terjadi bunyi guruh, halilintar, dan gempa bumi. Keempat sangkakala yang pertama. Ketujuh malaikat siap meniup sangkakala. Malaikat pertama meniup sangkakala. Terjadi hujan es, api bercampur darah. Semua dilempar ke bumi. Sepertiga bumi, pohon-pohon, dan rumput hijau menjadi hangus. Malaikat kedua meniup sangkakala. Api seperti gunung besar dilempar ke dalam laut. Sepertiga makhluk di dalam air mati dan sepertiga kapal binasa. Malaikat ketiga meniup sangkakala. Sebuah bintang besar bernama Absintus jatuh dari langit, menimpa sepertiga sungai dan mata air. Banyak orang mati karena air sudah menjadi pahit. Malaikat keempat meniup sangkakala. Sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang terpukul sehingga menjadi gelap, dan sepertiga siang dan malam tidak terang. Lalu kulihat burung nasar di langit yang berkata, "Celakalah mereka di bumi, karena ketiga malaikat lain akan meniup sangkakala mereka." Keterangan. Setelah meterai ketujuh dibuka, tampil 7 malaikat dengan sangkakala. Bunyi sangkakala 1 sampai dengan ke-4 menimbulkan bencana seperti itulah di Mesir.
seperti tulah-tulah mendahului pembebasan anak-anak Israel dari orang Mesir, begitu juga bencana-bencana itu akan mendahului keluaran gereja dari kuasa-kuasa musuh. Bunyi sangkakala dihubungkan dengan penampilan Allah di Gunung Sinai, perayaan-perayaan agama, pengangkatan raja, dan hari terakhir saat penampilan Kristus dalam Injil Matius bab 24 dan 1 Korintus bab 15. Peniupan sangkakala dalam bab 8 ini termasuk kedatangan Kristus yang kedua. Sangkakala yang kelima. Malaikat kelima meniup sangkakala, maka jatuhlah sebuah bintang dari langit ke bumi. Ia diberi kunci lubang jurang maut yang mengeluarkan asap. Matahari menjadi gelap. Dari asap itu keluar belalang dengan kuasa kalajengking. Mereka hanya boleh menyiksa selama 5 bulan manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi. Manusia mencari maut tetapi tidak menemukannya. Rupa belalang itu seperti kuda yang siap untuk perang. Di kepalanya ada yang seperti mahkota emas. Mukanya seperti muka manusia. Rambutnya panjang seperti rambut perempuan. Giginya seperti gigi singa, dadanya seperti baju sirah, bunyi sayapnya seperti kereta yang ditarik banyak kuda, ekornya seperti kalajengking dengan sengat untuk menyakiti manusia. Raja mereka adalah Abaddon, bahasa Ibrani, atau Apollyon, bahasa Yunani. Sangkakala yang keenam. Malaikat keenam meniup sangkakala. Terdengar suara dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah. Lepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar itu. Jumlah tentara 200 juta. Penunggangnya memakai baju zirah merah dan kuning. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Ekornya seperti ular. Mereka membunuh 1/3 dari umat manusia dengan kuasa dari kepala dan ekornya. Tapi manusia lain yang masih hidup tidak juga bertobat dari penyembahan roh-roh jahat dan berhala, dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Keterangan hukuman atas kejahatan moral dilakukan oleh kuasa-kuasa roh jahat. Belalang merupakan hukuman dari Allah, tapi masih terbatas. Sementara sejarah keselamatan masih berlangsung, Allah tidak menghukum kejahatan seperti selayaknya. Lihat Matius bab 13. Jurang maut. Dalam Wahyu, ini tempat setan-setan.
Lihat Lukas 8. Abaddon berarti kehancuran, dihubungkan dengan maut dan kuburan. Apollon artinya pengrusak. Kitab terbuka. Seorang malaikat turun dari surga berselubung awan dengan pelangi di atas kepalanya. Kakinya berpijak pada bumi dan laut. Ia memegang gulungan kitab kecil terbuka. Ia dan ketujuh guru berseru, "Aku mau menuliskannya." Tetapi ada suara, "Jangan tulis, meteraikan saja." Lalu malaikat itu bersumpah demi Sang Pencipta, tidak akan ada penundaan lagi. Pada bunyi sangkakala ketujuh, keputusan rahasia Allah akan digenapi seperti Ia beritakan kepada para nabi. Suara tadi berkata lagi, "Ambillah gulungan kitab yang terbuka dari tangan malaikat itu." Aku pergi mengambilnya. Ia berikan gulungan itu kepadaku. "Ambillah dan makanlah. Akan terasa pahit di perut, tapi manis di mulut." Aku memakannya. Rasanya manis di mulut, tapi pahit di perut. Katanya, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Keterangan gulungan kecil. Tinggal sebuah gulungan kecil untuk dibaca dan diwartakan. Ambillah dan makanlah. Gulungan itu berisi wahyu dari Allah. Kontak dengan wahyu itu manis dan menyenangkan bagi sang nabi. Tapi menghayati dan mewartakan pesan itu sering menimbulkan penderitaan batin. Dua saksi Allah. Aku diberi sebatang buluh seperti tongkat pengukur. Ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jangan ukur pelataran bait suci bagian luar. Itu untuk bangsa-bangsa lain. Mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Aku akan memberi tugas kepada kedua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kedua saksi adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian di hadapan Tuhan. Kalau ada yang mau menyakiti mereka, keluar api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Mereka punya kuasa untuk menutup langit supaya tidak hujan, mengubah air menjadi darah, dan memukul bumi dengan segala malapetaka. Selesai kesaksian mereka, muncul binatang dari jurang maut,
membunuh mereka. Mayat mereka tergeletak antara Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Mereka melihat mayat itu 3,5 hari. Orang-orang di bumi bergembira sebab kedua nabi itu merupakan siksaan bagi mereka. 3,5 hari kemudian, roh kehidupan dari Allah masuk ke dalam mereka sehingga mereka bangkit. Semua orang ketakutan. Suara dari surga berkata, "Naiklah kemari." Mereka naik ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. 1/10 bagian dari kota itu roboh. 7.000 orang mati. Yang lain sangat ketakutan. Lalu ia memuliakan Allah di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Yang ketiga segera muncul. Sangkakala ketujuh. Pujian. Malaikat ketujuh meniup sangkakala. Terdengar suara nyaring dalam surga. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah tersungkur sambil menyembah Allah, sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan sudah ada. Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang mati untuk dihakimi dan memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang kudus kecil dan besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Tampak tabut perjanjian di dalamnya. Terjadi kilat, deru, guruh, gempa bumi, dan hujan es lebat. Mengukur bait Allah adalah lambang perlindungan bagi jemaat Kristen selama kesusahan waktu pelataran luar diinjak-injak. Bandingkan Yehezkiel bab 40 sampai dengan 42 dan Zakaria bab 2. 42 bulan sama dengan 1.260 hari, sama dengan 3,5 tahun. Itulah masa penganiayaan orang Yahudi di bawah Antiochus keempat Epiphanes. Di sini berarti masa penganiayaan dibatasi oleh penyelenggaraan Allah. Dalam masa kesusahan muncul dua saksi penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Siapa mereka? Musa dan Elia,
Zerubabel dan Imam Yosua, bandingkan dengan Zakaria bab 4. Perlu melihat lebih jauh. Para saksi adalah orang Kristen setia yang dibunuh karena kesaksian mereka. Jadi, adegan ini antisipasi dari masa penganiayaan bagi mereka sampai kedatangan kerajaan Allah. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kitab Wahyu bab 4 sampai dengan 11. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi. Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita tutup presentasi ini dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin.